Bapak siap masuk 2026? Ibu siap? Yang namanya waktu ini enggak nanya kita. Mau kita siap, mau kita enggak siap, dia tetap berjalan. Betul? Al-waktu kasaif, waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu, kalau kamu tidak memotong waktu, qata'aka, dia pasti akan memotong kamu. Jangan sampai tergilas oleh waktu. Nah, apa bekal kita? Ini sekarang lagi tren-trennya ini. Apa bekal menghadapi tahun depan? Resolusi saya. Yang ditanya bekal, resolusi. Apa bekal kita? Berbekal kekuasaan, berbekal harta. Lihat orang yang pernah melewati waktu, melewati zaman. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap waktu ada tokohnya, setiap tokoh ada waktunya. Kita tinggal menapaki jalan yang pernah mereka lewati. Bekal yang mereka pakai apa? Kita tinggal ikut saja. Yang pernah berbekal kekuasaan, tumbang. Yang pernah berbekal kekuasaan, hilang. 400 tahun berkuasa. Sampai dia bertanya kepada rakyatnya, Ailahun ghairi, adakah Tuhan selain saya? Apakah ada Tuhan selain saya? Namanya Namruz. Siapa namanya? Namruz. Ustadz Somad ini kok dia ceramah kok nanya-nanya ya. Saya sebetulnya lagi ngetes. Oh, Ustadz nggak percaya kami bisa mendengar? Bukan, sound sistemnya bagus apa enggak? Namruz pernah melewati zaman, tapi dia tumbang, berbekal kekuasaan 400 tahun. Tumbang Namruz, ternyata dia sudah mati, tapi sifatnya dilanjutkan oleh Fir'aun. Siapa namanya? Fir'aun. Sama, kalau Namruz berkata, Ailahun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Fir'aun berkata, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu. Pada akhirnya yang berbekal kekuasaan juga tumbang. Fir'aun tenggelam di laut merah. Yang berbekal harta, siapa dia? Dia adalah Qarun. Qarun tenggelam. Di Mesir ada namanya Danau Qarun. Mudah-mudahan nanti panjang umur kita berangkat ke Mesir. Ongkos tanggung masing-masing. Qarun tenggelam di danau. Kira-kira Qarun itu kaya atau enggak kaya? Ada orang Bekasi menggali tanah di belakang rumah, tiba-tiba cangkol paculnya bunyi. Begitu digali dilihat ternyata ada mangkok. Semua orang akan mengatakan ini adalah harta. Padahal Qarun di Mesir. Bisa mangkoknya sampai ke Bekasi. Qarun, dia berbekal harta, tumbang, gagal menjalani hidup. Saya sudah lama jalan ke sana kemari, belum pernah ketemu sama orang. Ustadz Somad, kenalkan, saya keturunan Qarun. Enggak ada orang mau mengaku keturunan Qarun. Yang berbekal harta, tumbang. Yang berbekal kuasa, tumbang. Yang kekal abadi, hanya yang berbekal iman. Meninggal juga Ustadz Somad. Nabi Ibrahim bersama dengan Namruz, meninggal. Nabi Musa bersama dengan Qarun, dengan Fir'aun, meninggal.
Yang berbekal harta meninggal, yang berbekal kuasa meninggal, yang berbekal iman meninggal. Kalau gitu, kalau cuma sama-sama mati, ya mendingan mati berbekal harta. Yang mau kita mau orangnya meninggal, tapi insya Allah dia selamat nanti menghadap Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita ini yang berbekal iman insya Allah. Di hadapannya ada api yang membara, yang akan membakar. Yang membuat dia tegar hanyalah keimanannya. Apa kata Allah kepada api yang akan membakar? Ya nar, wahai api, kuni jadilah engkau bardan sejuk, wasalaman dan selamat ala Ibrahim. Yang membuat kita tegar menghadapi kekuasaan, menghadapi api, hanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya selalu kita ulang-ulang, asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali kita mengulang itu dalam hati kita? Subuh, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Iqamat, asyhadu an la ilaha illallah. Zuhur, asar, maghrib, isya, asyhadu an la ilaha illallah. Ditanamkan ke dalam hati. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa? Karena bekal kita adalah iman. Iman bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi pegawai PNS, ASN, perusahaan, karyawan, dosen, hanya berbekal pengawasan CCTV. CCTV-nya bisa mati, kabelnya bisa dimakan tikus, diawasi oleh atasan. Atasan akan keluar kota, kita semua akan berakhir. Tapi kalau yang mengawasinya adalah iman, siapa yang melihat engkau? La ta'khudhuhu sinatun. Ibu, jangan cemas menghadapi masa depan. Jangan khawatir suaminya dilarikan pelakor. Karena bapak berbekal iman. Dari bunyi ngomongnya kayaknya kurang yakin kayaknya. Karena bapak berbekal, saya tahu bapak ngomong kuat begitu bukan mau meyakinkan saya, mau meyakinkan ibu di belakang. Insya Allah mama, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya sekarang di luar kota, dia tinggal di hotel syariah. Alhamdulillah. Ini fotonya tadi, habis foto pergi. Iman. Allah yang kau sembah di Jakarta, di Bekasi, itu juga yang kau sembah di Makkah. Allah yang kau sembah di bulan Ramadan, itu juga yang kau sembah di bulan Syawal. Allah yang kau sembah di tahun 2025, Allah yang sama yang kau sembah di tahun 2026. Lalu kenapa mesti berubah? Kenapa mesti berganti? Tidak ada yang berubah, tidak ada yang berganti. Tahunnya kan berubah Ustadz, bulan berubah, hari berubah, tahun berubah. Betul, semua mengalami perubahan. Yang tidak berubah satu, perasaan aku ke kamu. Ke siapa Ustadz? Perasaan ke Allah. Bahwa kita dimanapun kita berada, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dimanapun kamu berada, Allah selalu berada bersama dengan kamu. Pengetahuannya, pandangannya, pengawasannya, ilmunya selalu bersama dengan kita. Sekarang banyak orang tua menasehati anaknya, bukan dikatakan kamu dilihat Allah, bukan dikatakan kamu diperhatikan Allah. Awas, awas, awas. Apa?
ada hantu. Ya kita tinggal di Nusantara ini Pak Ustadz, banyak hutan, siapa yang nggak takut hantu? Saya sudah merubah cara pandang, makanya anak saya datang, babah, anak saya manggil babah, babah, hantu kan. Bacakan doanya, apa doanya bah? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Supaya mindset dia jangan takut. Makanya sekarang kalau dia gelap, Allahumma barik lana. Mana hantunya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, terima kasih UAS atas tausiah yang disampaikan pada malam hari ini. Boleh duduk kembali, nanti di segmen berikut UAS akan kembali menyampaikan tausiah. Benar apa yang disampaikan oleh guru kita UAS tadi, guru kita UAS tadi telah menyampaikan bahwa apapun yang kita miliki, baik itu harta maupun jabatan dan juga lain sebagainya, semuanya akan sirna. Tadi disampaikan oleh guru kita telah banyak contoh yang terjadi, baik itu Fir'aun maupun Qarun, dengan segala harta yang bergelimang, semuanya akan sirna. Namun yang lebih utama adalah iman yang kita harus miliki untuk bagaimana menapaki tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya untuk menjadi lebih baik, utamanya menjadi muslim yang lebih baik. Nah, pemirsa, segmen berikut guru kita Ujai atau Ustaz Abdurrahman Jalani akan menyampaikan bagaimana rasa syukur atas pencapaian diri. Mungkin selama 1 tahun ini ke belakang, selama tahun 2025 kita hanya mendapatkan apa yang kita dapatkan, mungkin masa ini selama ini kurang mungkin. Nah, guru kita akan menyampaikan bagaimana bersyukur atas pencapaian diri. Hal ini harapannya akan memberikan motivasi bagi kita semuanya untuk menapaki jalan di tahun depan, khususnya 2026. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Berzikir.